Surat yang ke-8, surat Al-Anfal ayat 29. Qala Allah Ta'ala, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim." Di sini kata para ulama, ketika orang itu bertakwa diberikan 3 keutamaan. Yang pertama apa? Yaj'al lakum furqana. Yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Allah akan berikan kepada orang tersebut bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa membedakan dengan Allah berikan dia ilmu, ini manfaat, ini enggak manfaat. Dengan itu juga dia pun bisa mengetahui yang buruk dan yang tidak. Ini jamaah. Dados teng ayat Al-Anfal ayat 29, di antara keutamaan tiang bertakwa, yaj'al lakum furqana. Allah akan jadikan dia punya pemahaman yang dengan pemahaman itu mengetahui yang baik dan yang buruk, mengetahui yang ini diridhai Allah dan tidak diridhai Allah, dan seterusnya. Termasuk di sini adalah dia akan diberikan ilmu, dimudahkan memahami ilmu, bahkan menghafal ilmu. Makanya ngapunten, tiyang niku menawi bertakwa, menawi ngaji, wah gampang nih, gampang nyerepe, gampang pahame, gampang ngapalnoe. Tapi kalau masih banyak maksiat, wah balik-balik bulet ya apalane iki. Memahami juga sulit. Mungkin ilmu masuk tapi masuk kanan keluar telinga kiri. Ya, karena mungkin kurang bertakwa. Ini jamaah yang dilakukan Allah. Makanya kata beliau, dia akan begini. Wala syakka annal insana kullama istada ilman istada ma'rifatan wa furqanan bainal haqqi wal batil wa dhari wan nafi. Betul jemaah. Tidak diragukan. Sesungguhnya manusia ketika semakin bertambah ilmu, semakin dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Semakin mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Semakin ngaji, semakin ngerti ini baik, ini enggak baik. Dan ini dengan apa? Pemahaman. Berapa banyak sama-sama ngaji tapi enggak paham. Berapa banyak satu pondok tapi pulangnya beda. Kenapa? Mungkin satu enggak bertakwa, yang lain bertakwa. Orang yang bertakwa Allah bukakan ilmu, Allah berikan furqan sehingga semakin dia ngerti pemahaman apa yang dipelajari itu. Kemudian kedua, apa keutamaan dalam ayat ini? Singkat saja, wa yukaffir ankum sayi'atikum. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Iya jamaah. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Jadi diampuni dosanya, kesalahannya juga. Wallahu dzul fadlil adzim, dialah Allah yang mempunyai karunia yang agung. Tentu ini semua bagi orang yang bertakwa. Lihat jamaah. Orang itu kalau bertakwa, tentu dia akan sholat. Yang dengan sholat akan menghapus dosa. As-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma majtanibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya akan menghapus dosa di antara keduanya selama enggak berbuat dosa besar. Dan hal yang lain. Makanya orang bertakwa masya Allah akan meraih banyak keutamaan, banyak derajat, banyak fadilah. Tentu karena beliau hanya membatasi ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, cukuplah itu untuk memotivasi ya agar kita senantiasa terus mari kita meningkatkan takwa kepada Allah Jalla wa Ala ya, dengan kita berusaha mengamalkan perintah Allah. Tentu yang tingkatnya tinggi adalah mengamalkan tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnah. Meninggalkan tidak hanya yang haram tapi juga yang makruh-makruh. Inilah orang-orang yang meraih derajat yang tinggi. Sehingga bisa jadi dalam suatu saat ketika dia punya masalah, Allah tolong. Allah berikan solusi. Allah mengutus ya, mungkin malaikatnya atau orang yang digerakkan oleh Allah menolong dia. Karena bagi Allah sangat mudah untuk menolong para hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya jenengan termasuk orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan keutamaan dan janji bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin.